Film ini dibuka di sebuah area pembangunan, tempat seorang kontraktor sukses bernama Clint sedang bekerja. Di sela kegiatannya, ia menelepon istrinya bernama Joanna yang dikenal cantik namun sulit ditebak. Clint mengatakan bahwa ia ingin pulang lebih cepat untuk mengantar Joanna pergi akhir pekan ini. Namun dari nada bicara Joanna, jelas terlihat bahwa ia tidak senang mendengar rencana itu. Home for lunch and see you off. Okay? Love you. Terrific. Setelah menutup telepon, Clint kembali melayani seorang tamu di kantornya. Sementara itu di rumah, Joanna mengambil sebuah paket dari kotak surat dengan suara gonggongan anjing yang tak berhenti terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, cerita beralih ke Clint yang sedang berkendara. Ia dihentikan oleh serif setempat bernama Sam. Serif itu hanya ingin mengajaknya memancing dan Clint mengiyakan karena akhir pekan ini Joanna akan pergi, jadi ia punya waktu luang. Serif pun membiarkannya melanjutkan perjalanan dan Clint buru-buru pulang ke imahnya. Begitu tiba, Clint langsung melepaskan anjing mereka bernama Doug yang sejak tadi merengek dari kandang. Joanna tampak kesal melihat kedatangannya dan mengatakan bahwa ia sudah membaca pesan dari Clint. Ia juga menjelaskan bahwa ia harus berangkat lebih cepat karena ada janji penting dengan dokter. Di saat itu, Clint bercerita bahwa ada calon pembeli bisnisnya yang menawarkan tambahan $1,5 juta untuk membeli bengkel miliknya. Meski tawaran itu besar, Clint memilih menolaknya. Mendengar hal itu, Joanna terlihat heran dan mengatakan bahwa angka tersebut sangat menggiurkan. Namun, Clint menjawab bahwa jika ia menjual bisnis itu, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pernyataan itu membuat Joanna semakin marah. Ia mengatakan bahwa mereka bisa saja kembali ke New York jika bisnis itu dijual. Pertengkaran pun tidak bisa dihindari. Clint menegaskan bahwa ia sudah pindah jauh dari New York demi membangun hidup baru yang lebih baik untuk mereka. Get the hell out of here. We could go back to New York. You ever think about that? I have done nothing but think about you. Don't make it sound like I dragged you here. Come on, this is where I grew up. This is my home. I want this to be our home. This was our dream house, remember? A place where we could raise our kids. Clint, we've been trying for over a year and a half, and I'm still not pregnant. I have to go. Merasa tidak didengarkan, Joanna pergi dengan mobil biru muda, mobil yang sebenarnya juga dibeli oleh Clint. Ia meninggalkan rumah dengan marah, sementara Clint hanya bisa terdiam dalam kekecewaan. Setelah kejadian itu, Clint memenuhi ajakan Serif Sam untuk memancing. Di sana, Clint mencurahkan masalah rumah tangganya. Serif bertanya bagaimana hubungan mereka dan Clint menjelaskan bahwa Joanna yang berasal dari kota besar masih belum bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka. Transition hadn't been easy for her, but she's trying. Di sisi lain, terungkap bahwa Joanna sebenarnya telah menjalin hubungan terlarang dengan dokternya yaitu Cortland. Cortland merayu Joanna dengan janji kehidupan glamor, sebuah klinik di Beverly Hills, gaya hidup mewah, dan masa depan cerah bersama. Ia bahkan menyimpan racun yang ia ekstrak dari ovarium seekor ikan, racun yang sangat mematikan dan mampu menimbulkan serangan jantung bagi siapapun yang mengonsumsinya. Mereka pun berkomplot untuk membunuh Clint dan menjual perusahaan tersebut, dan Cortland membujuk Joanna untuk mencampurkan racun itu ke dalam makanan Clint serta memastikan bahwa Clint memakannya sampai habis. Ketika Joanna kembali ke rumah, ia mengosongkan isi tasnya untuk mencari botol racun, tetapi botol itu tumpah dan mulai bocor. Ia buru-buru menyembunyikan botol racun tersebut di dalam keranjang cucian dan terlihat bahwa cairan racun itu mulai merembes keluar. Saat Clint pulang kemudian, ia melihat Joanna sedang menyiapkan stik untuknya. Dan Clint mengatakan bahwa ia akan pergi ke bengkel kecilnya di rumah untuk bekerja sebentar. Terganggu oleh suara dari bengkel, Joanna kembali teringat pada racun yang ia sembunyikan sebelumnya. Ia pergi ke tempat sampah untuk mengambil kembali botol racun itu dan akhirnya memutuskan untuk mencampurkannya ke dalam anggur. Oh, smells bad. Oh, sorry. Oh, did it again.
Namun tiba-tiba Clint muncul dan membawa 2 gelas anggur ke meja makan. Joanna duduk dan memperhatikan Clint yang mulai makan, sementara ia sendiri merasa cemas karena takut salah mengambil gelas yang berisi racun. Clint mengambil gelas anggur dan mengajak Joanna untuk melakukan tos. Namun nasib buruk menimpa Clint karena ia meminum anggur yang sudah diberi racun dan tubuhnya segera bereaksi hingga ia mengalami serangan jantung. Now, you didn't cook all this food just for me. Sweetheart, I A toast. Joanna! die. Clint terjatuh ke lantai sambil menahan rasa sakit dan memanggil Joanna untuk meminta pertolongan, tetapi Joanna menolak membantunya dan justru mendesaknya agar segera mengakhiri hidupnya. Just die. It's done. Now listen, just stay calm. You've already done the right thing. What's that? You called your doctor. I'll take it from here. Setelah Clint tak berdaya, Joanna menelpon dokter Courtland untuk memberitahukan bahwa rencana mereka sudah berhasil. Tidak lama kemudian, Sam yaitu sang sheriff dan Courtland datang ke rumah tersebut. Sam terlihat sangat terpukul dan tidak menyangka bahwa temannya bisa terkena serangan jantung di usia yang masih prima. Pada saat itu, botol racun yang tadi bocor terlihat berada di lantai dan sheriff hampir menginjaknya. Man is seemingly healthy. Sure. What? Death certificate. We're just about done here now, Sam. Thank you, Sam. That means a lot. Sheriff kemudian menanyakan kepada dokter apakah perlu dilakukan autopsi, namun Courtland mengatakan tidak ada alasan untuk itu. Adegan lalu berpindah menuju ruangan pendingin tempat jenazah disimpan, dan terlihat salah satu tubuh di dalamnya bergerak sedikit. Keesokan paginya, tubuh Clint dikeluarkan dari kantong jenazah oleh petugas dan mereka mulai mempersiapkan tubuhnya untuk proses pemakaman. Pada saat yang sama, Courtland menelepon rumah duka dan memberitahu bahwa Joanna menginginkan pemakaman cepat tanpa proses pengawetan. Ketika para pekerja rumah duka hendak memotong tubuh Clint, pemilik rumah duka menghentikan mereka karena pihak keluarga memilih paket yang sangat murah. Mereka memilih peti mati yang murah untuk Clint dan mempersiapkannya untuk prosesi pemakaman. Now he's got to be pumped and dumped. Just fine. Selama pemakaman berlangsung, anjing Doug bertingkah aneh ketika Joanna mendekati peti untuk meletakkan bunga. Joanna kemudian pura-pura menunjukkan penyesalan dengan menangis. Pada malam harinya, Joanna terlihat sedang berada di dalam bathtub bersama Courtland. Mereka minum bersama dan tertawa mengenai pembunuhan yang baru mereka lakukan. Malam itu disertai badai dan petir dan Doug mulai menggonggong dengan keras karena mencari tuannya. Joanna yang kesal kemudian mengatakan bahwa ia sudah muak dengan anjing itu dan mengambil pistol untuk menghabisinya. A gun? Well, it ain't a can of Alpo. Doug kemudian berlari menuju pemakaman, menemukan makam Clint dan duduk di sampingnya. Namun secara mengejutkan, Clint ternyata masih hidup di dalam peti dan efek racun tampaknya sudah mulai hilang. Ia merasakan air menetes ke wajahnya dan berusaha melepaskan diri dari peti. Dalam keadaan panik, Clint memecahkan peti yang kualitasnya sangat buruk dan peti tersebut pun mudah retak. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil keluar dari kuburannya dan disambut oleh anjingnya, di mana kemudian ia mulai berjalan pulang.
Dalam keadaan lemah, ia berhasil mencapai pintu rumah dan masih kesulitan untuk berdiri tegak. Ia berjalan perlahan menuju sisi rumah dan secara mengejutkan melihat istrinya sedang bercucus-cucus manja dengan si bebal Cortland. Setelah menyadari seluruh kebenaran, ia menunggu hingga Cortland pergi sebelum memecahkan jendela ruang bawah tanah dan masuk ke dalam. Clint berusaha naik ke atas, namun tubuhnya terlalu lemah dan ia terjatuh kembali ke tangga sehingga ia memutuskan untuk bersembunyi semalaman di ruang bawah tanah. Keesokan harinya, Joanna bertemu dengan pengacara Clint yang memberikan informasi mengenai dokumen-dokumen penting milik Clint serta detail rekening banknya. Joanna berkata bahwa ia berniat menjual perusahaan tersebut seharga $1,5 juta dengan tenggat pembayaran dalam waktu 48 jam. Sementara itu, di dalam ruangan bawah tanah, Clint akhirnya terbangun dan naik ke atas, lalu pergi ke wastafel dapur untuk minum air sebelum membuka lemari es dan mengambil makanan karena ia sangat kelaparan. Saat Clint sedang makan, ia melihat istrinya pulang dengan mobil, sehingga ia segera kembali turun ke basement sambil membawa sebuah pistol. Namun ia menjatuhkan pelurunya dan harus turun kembali menuruni tangga untuk mengambilnya. Ia berhasil memasukkan peluru tersebut ke dalam pistol lalu naik ke atas untuk menembak istrinya, tetapi bel rumah tiba-tiba berbunyi dan ternyata Sheriff Sam datang untuk memeriksa keadaan Joanna. Honey, I'm home. Sheriff mulai mengenang bagaimana Clint membangun rumah itu dengan tangannya sendiri, dan ketika ia menanyakan tentang papan tanda penjualan di depan rumah, Joanna menjelaskan bahwa rumah itu sekarang terasa kecil sejak Clint meninggoy dunia. Sheriff dan Joanna juga membahas rencananya untuk menjual bisnis tersebut. Ketika Sam hendak pergi, Cortland datang dan masuk untuk menemui pasiennya. Sementara Clint yang melihat Cortland masuk menyadari bahwa hanya ada satu peluru di pistolnya. The real money comes tomorrow when you sell the business. Ia kembali turun ke basement. Sementara itu, Joanna mulai cemas dengan pertanyaan-pertanyaan Sheriff dan bersikeras bahwa mereka berdua harus pergi malam itu juga. Tetapi Cortland mengatakan bahwa mereka harus menunggu 1 malam lagi karena uang sebenarnya baru akan diterima besok setelah penjualan selesai. Keduanya lalu berbicara tentang bagaimana Joanna pernah hamil dan memutuskan menggugurkan kandungannya agar tidak terikat dengan Clint. Sesuatu yang semakin membuat Clint marah. Getting you pregnant was probably the best thing you ever did. If it wasn't for that, you never would have come into my life. Ia kemudian mengeluarkan peluru dari senjatanya sambil mengatakan bahwa membunuh mereka menggunakan pistol akan terlalu mudah. Malam harinya ketika Joanna sudah tertidur, Clint mengambil gunting dari kamar. Setelah membersihkan dirinya, ia mensterilkan tangannya dan menempelkan perban pada luka-lukanya. Esokan harinya, beberapa orang datang membawa koper berisi uang tunai, pertanda bahwa penjualan bisnis itu telah selesai. Joanna tampak terkejut melihat jumlah uang tersebut, dan setelah para pembeli pergi, ia sangat bersemangat memikirkan bagaimana ia bisa menghabiskan uang itu bersama Cortland. Sementara itu, Sheriff Sam pergi bergegas menuju makam Clint dan menemukan bahwa makam itu telah digali serta tubuhnya hilang. Sheriff langsung memerintahkan agar peti jenazah dikirim ke rumahnya dan meminta agar semuanya dirahasiakan sampai ia selesai menyelidiki. What happened here? I don't know, Sheriff. Hell of a thing when they start stealing bodies right out of the ground. Ruined me overnight if word got out. But he dug him up. Don't breathe a word of this to anybody. Di rumah Clint, Joanna yang sedang tersenyum bahagia melihat uang jutaan dolar itu terkejut ketika menemukan lantai kamar penuh dengan lumpur. Ia kemudian mencoba menelepon Cortland tetapi tidak diangkat sehingga ia meninggalkan pesan suara bahwa ada kemungkinan seseorang berada di dalam rumah. Joanna kemudian teringat pada pistol, mengambilnya lalu menuju basement. Dalam perjalanannya ia bertemu Duke yang mulai menggonggong ke arahnya.
Ia perlahan mundur sambil berusaha mengambil pistol, tetapi tepat saat ia hampir menembak anjing itu, Clint muncul dan mengunci Joanna di basement. Raggedy ass to smithereens. Clint kemudian berkeliling basement dan menutup semua jendela kayu. Di sisi lain, Cortland sedang berbicara dengan ikan-ikannya sambil mengambil lebih banyak racun dari mereka, kemudian memeriksa pesan masuk dan mendengar bahwa pemilik tempat tinggalnya akan mengusirnya karena ia tidak membayar sewa selama 6 bulan terakhir. Ketika Cortland tiba di rumah Clint, ia membawa jarum suntik berisi racun sambil terus memanggil Joanna. Ia menuju kamar Joanna dan melihat koper berisi uang. Sementara itu, Joanna yang mulai sadar mendengar Cortland memanggil namanya berulang kali. Mengira bahwa Cortland adalah orang yang membuatnya ketakutan, Joanna bersembunyi di bawah tangga dan kemudian memukulnya dengan batang logam hingga Cortland menjatuhkan jarum suntik racun. Gonna get real annoyed here. Joanna mengambil koper itu dan naik ke atas, tetapi Clint muncul dan menutup pintu. Tidak lama kemudian, Clint mulai membawa kayu ke dalam rumah sementara Cortland mulai siuman. Joanna meminta maaf telah memukulnya dan mengatakan bahwa seseorang mengurung mereka di dalam basement. Cortland berusaha kabur dengan menembakkan pistol ke arah pintu, tetapi ia mendapati bahwa Clint telah mengosongkan pelurunya sehingga senjatanya hanya mengeluarkan bubuk mesiu dan udara. Ia kemudian mencoba mendobrak jendela kayu, tetapi Duke menggonggong keras dari luar jendela sehingga ia terpaksa mundur. Di lantai atas, terungkap bahwa Clint sedang mencoba merenovasi rumah itu. Ia terus menggergaji dinding dan menghancurkan foto dirinya bersama Joanna. Keesokan harinya, ketika Joanna terbangun, Cortland mengatakan bahwa mereka sudah terjebak selama 8 jam. Cortland keliru mengira bahwa orang yang berada di lantai atas adalah Sheriff Sam yang menginginkan bagian dari uang itu, dan karena menganggap Sheriff telah mengganggu mereka, ia berniat menghabisinya. I have this figured out. Who? The redneck sheriff. It sounds far-fetched. Who else could have figured it out? Tepat saat itu, Joanna melihat jarum suntik racun di bawah laci. Menyadari bahwa racun itu dibawa Cortland untuk membunuhnya, Joanna menyembunyikannya dan meminta Cortland membakar semua uang itu jika ia benar-benar mencintainya. Cortland menolak dan Joanna langsung menyinggung tentang suntikan racun tersebut. Cortland mengakui bahwa mereka tidak akan pernah memiliki klinik seperti yang ia janjikan. This is really gonna hurt. Ketika Cortland hendak menyuntik Joanna, pintu basement terbuka sehingga mereka memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan racun itu untuk saling membunuh dan berjalan keluar melalui pintu tersebut hanya untuk menemukan bahwa rumah itu telah dipenuhi kayu di mana-mana. Mereka terus mencoba mencari jalan keluar, tetapi selalu terjebak dalam lorong-lorong kayu seperti labirin. Negotiate in good faith, and you're making me angry. Di tempat lain, Sheriff Sam tidak bisa berhenti memikirkan kasus Clint. Ia membuka peti mati lagi dan menemukan bahwa seseorang telah berusaha keluar dari dalam, membuktikan teorinya. Kembali di rumah Clint, Joanna dan Cortland mulai saling menyalahkan atas kejahatan yang mereka lakukan. Sebuah dinding kayu kemudian muncul di antara mereka dan memisahkan keduanya. Di ujung lorong yang mengarah ke sebuah jendela kecil yang tidak tertutup, Cortland melihat sosok bayangan dan mengira itu Sheriff Sam. Ia mencoba menyuap sosok itu dengan seluruh uangnya, tetapi Clint kemudian menampakkan dirinya. Cortland panik, tersandung koper uang dan jatuh tepat mengenai jarum suntik racun sehingga menyuntik dirinya sendiri. That window sure is a sweet sight. Well, here it is. 50-50. I mean, this is it. This is my final offer.
Keep it. Tidak lama kemudian, Joanna terjebak di antara Clint dan sebuah lubang kecil. Ia merangkak memasuki lorong sempit tersebut hingga mencapai titik buntu yang memungkinkan Clint menutup celah itu dan menyebaknya di dalam. Clint akhirnya memperlihatkan dirinya kepada Joanna dan menyinggung tentang anak yang digugurkan, bertanya apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Our child, Joanna. Like a rat in a maze. Boy or a girl. Suppose it doesn't matter. Ia kemudian memasukkan mayat Courtland dan uang tersebut ke dalam sebuah peti kayu besar, menutupnya rapat dengan paku, lalu menyiramkan bensin ke seluruh tempat dan menyalakan flare untuk membakar rumah itu. Ia mengangkat peti besar itu ke dalam truknya dan membawa serta anjing setianya. Beberapa saat kemudian, Sheriff Sam tiba dan setelah api padam tidak ada tubuh yang ditemukan. Old Castle Rock Road. Sheriff Beverly, we've got a 904S in progress. Fire department out. Ketika Sam kembali mengunjungi pemakaman, ia melihat seorang pria berdiri di atas makam Clint yang telah ditutup kembali. I came to pay my respects to a friend. He's buried here. Setelah mengobrol sejenak, saya menyadari bahwa pria itu adalah si bebal Clint. Sheriff kemudian mengatakan bahwa ia tidak mengenal Clint dan tidak ingin melihatnya lagi. Clint memahami maksudnya lalu masuk ke truknya untuk pergi. Di akhir cerita, terungkap bahwa Joanna masih hidup, terperangkap bersama mayat Courtland dan koper uang di dalam makam Clint. Sementara ia terus berteriak meminta tolong tanpa ada yang mendengarnya. Dengan begitu, azab untuk istri yang goblok pun akhirnya tamat. Cerita ini menunjukkan bahwa kebohongan, perselingkuhan, dan tamak pada akhirnya selalu meninggalkan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Joanna dan Courtland mencoba membangun hidup baru dengan cara yang kotor, mengkhianati suami, merencanakan pembunuhan, dan mengejar uang cepat. Namun semua keputusan itu justru membuka jalan menuju kehancuran mereka sendiri. Sebaliknya, Clint yang tersakiti dan diperlakukan tidak manusiawi memperlihatkan betapa dalamnya luka yang bisa ditinggalkan oleh pengkhianatan. Cerita ini mengingatkan bahwa hubungan yang dibangun atas manipulasi, rahasia, dan kepentingan pribadi tidak pernah berakhir baik, serta bahwa keserakahan hanya membuat seseorang buta terhadap bahaya yang ia ciptakan sendiri. Pada akhirnya, setiap tindakan memiliki konsekuensinya, dan kejujuran tetap menjadi fondasi yang paling penting dalam hubungan dan kehidupan. Tamat.